Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Kali ini kita akan bahas kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 ya anak-anak. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Ayo membaca. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati. Pahami isinya dengan baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsi padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benih atau biji. Padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit-bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa isi bacaan di atas? 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Tukarkan jawabanmu dengan seorang teman. Diskusikan jika ada perbedaan antara jawabanmu dengan jawaban teman. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaan harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Simpanlah pertanyaanmu karena akan digunakan lagi. Ayo berdiskusi. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh? Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Gambar, terus gambar. Pertama-tama ya. Selamat mengerjakan ya anak-anak dan berdiskusi sama teman-temannya. Diskusikanlah hasil bersama temanmu. Berdasarkan diagrammu, bagian mana yang paling penting, mengapa, apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah. Diskusikan pendapatmu dengan temanmu.
Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ya anak-anak. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatanmu dengan temanmu. Tuliskan perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, mata pencaharian penduduk. Sampaikan hasil tabel kepada gurumu. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Serahkan daftar pertanyaan tersebut kepada gurumu. Ayo renungkan, sebutkan hal penting yang kamu pelajari. Sikap apa yang dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan jawabanmu. Kegiatan bersama orang tua, diskusikanlah dengan orang tuamu bagaimana cara agar tumbuhan di sekitarmu dapat dinikmati terus keberadaannya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.